Sejumlah kasus miris terjadi terkait dengan narkoba, diantaranya balita yang positif sabu dan adanya brankas penyimpanan narkoba di Universitas Negeri Makassar. Untuk membahasnya kami tergabung dengan Togar M. Sianipar, Ketua Dewan Pembina DPP Granat. Selamat malam Pak Togar. Selamat malam Mbak Desi. Pak Togar, ini sebenarnya ada beberapa kasus lain yang di UNM dan yang di Samarinda. Di Tangerang juga baru ditemukan pabrik ekstasi yang bisa memproduksi 3.000 butir selama 30 menit. Belum lagi ada polisi yang sempat dihukum mati dan juga ada 2 prajurit TNI yang dihukum mati karena kedapatan membawa puluhan kilogram sabu. Tanggapannya Pak Togar? Belum lagi kan Kajari Madiun itu kan. Kenapa? Mungkin lupa. Kajari Madiun yang positif sebagai pengguna kan. Iya. Itulah, jadi begini, kita sudah lama sebetulnya menyatakan bahwa Indonesia itu kondisi yang memprihatinkan. Belakangan ini Bapak Presiden menyatakan darurat. Ini berkali-kali beliau mengatakan darurat. Kalau memang beliau sudah menyatakan darurat, seharusnya seluruh aparat pemerintah, baik termasuk juga aparat penegak hukum, tentunya juga harus menyatakan darurat. Kalau darurat, tentu penanganannya juga harus secara darurat. Jadi artinya kejahatan narkotika ini sudah extraordinary crime. Penanganannya juga mesti secara extraordinary. Ini yang saya tidak lihat. Extraordinary seperti apa yang sudah dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Cilakanya seluruh aparat penegak hukum yang juga ikut terlibat. Jadi musuhnya itu siapa? Kita berteriak kepada masyarakat, tapi ternyata aparat penegak hukum juga terlibat. Yang cilakanya lagi ya ada lagi yang jabat tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kasus-kasus ini mungkin sudah lama terjadi, jadi sering terjadi pada waktu dulu. Tapi sekarang karena kemajuan media sosial sekarang ini sedemikian rupa, sehingga semua apapun yang terjadi di pelosok tanah air ini segera bisa ketahui, segera bisa tersebar gitu, sehingga kelihatannya semakin gencar. Padahal dari dulu juga mengisolasi gencar gitu. Ini masuk akal karena kondisi geografi kita yang memang tidak mudah diawasi. Kemudian jalur laut kita juga memang begitu panjangnya ya, 85.000 km. Biasanya narkoba itu masuk dari pelabuhan-pelabuhan tikus ya Pak Togar ya? Pelabuhan tikus, pelabuhan laut resmi juga ya, pelabuhan laut kontainer, pelabuhan laut sedang, pelabuhan laut besar. Pak Togar menanggapi kasus yang terjadi di UNM, bunker atau bunker tempat penyimpanan narkoba itu ternyata adalah jaringan lapas di Jakarta. Ini seperti ini baru ketahuan apa memang dari dulu sih Pak Togar? Diumpetinnya di universitas pula gitu. Iya, jadi artinya tadi kan kita juga kaget. Bunker itu kan sebenarnya kan sebuah tempat yang ruangan, sangat besar, itu ukuran besar dengan isinya beratus kilo atau berton-ton gitu ya. Ternyata yang berangkas dengan isi narkoba yang disimpan cuma ya sekedar segitulah, barang buktinya segitu. Tapi mungkin itu telah digunakan menjadi tempat transit barang itu, disimpan dijual atau dipakai oleh sendiri atau dipakai oleh teman-teman sebaya mereka. Nah, jadi yang menarik adalah bahwa pelakunya ini kebanyakan itu adalah mantan mahasiswa. Nah, mantan mahasiswa ini sudah pasti kenal dengan orang dalam. Tidak mungkin mereka bisa dengan bebas masuk keluar masuk kampus, masuk keluar masuk kantor itu kalau tidak dibantu oleh orang dalam. Ini yang perlu kita dalami oleh kepolisian. Jadi mengapa bisa sampai terjadi demikian ini? Saya selalu menuntut di semua universitas kalau kita diminta memberikan penyuluhan. Pak Rektor dengan seluruh Purek, terutama Purek 3, para dekan, para pembantu dekan, para tenaga kependidikan itu mesti sadar bahwa yang dididik itu adalah generasi muda Indonesia yang bakal katanya akan mewarisi masa depan Indonesia emas. Jadi kalau sampai kita nggak sadar akan hal itu,
ya sulit bagi kita untuk untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dalam menyongsong masa depan Indonesia emas itu. Baik, Pak Itu. Togar, seperti halnya berangkas yang di UMN, apakah memang modus-modus pengedar narkoba itu menaruh barang haram itu di lokasi-lokasi yang bahkan tidak dibayangkan menjadi tempat penyimpanan barang haram itu, Pak? Bisa jadi, karena memang upaya pemantauan kita juga memang terbatas mungkin ya, karena aparat kita terbatas. Yang cilaka lagi seperti saya katakan tadi, kalau aparat kita terlibat, tahu tapi dibiarkan, kan gitu. Jadi kalau saya boleh katakan ya, memang tidak bisa dihindari masuknya narkoba ke Indonesia itu akan semakin gencar karena lemahnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu sering saya katakan lebih baik kita lebih mengutamakan pencegahan, membangun daya tangkal masyarakat. Itu ada istilah atau adagium yang saya pikir masih berlaku sampai sekarang. Itu to prevent is better than to cure. Sehingga seberapa banyak pun narkoba itu berkeliaran di sekitar kehidupan dia, tapi kalau dia mengatakan tidak, itu kan tidak akan terpakai. Kan terjadinya transaksi itu kan karena memang ada demand, ada supply, kan gitu kan. Jadi oleh karena itu harapan saya sih, cobalah, memang penindakan penting, penegakan hukum itu penting. Dan itu lebih menarik para rekan-rekan para jurnalis menegakkan hukum itu, karena aku tahu jaringannya bicarakan, barang buktinya berapa, tersangkanya siapa. Tapi orang lupa bahwa pencegahan itu jauh lebih strategis dibanding dengan penegakan hukum. Baik, terima Penegakan kasih. hukum kita penuh dengan masalah, dari sejak kepolisian, kejaksaan, hakim sampai dengan di lapas, penuh dengan masalah. Baik. Kita berharap semua penegak hukum itu mesti jujur, mesti komitmen dengan tugasnya, jangan terlibat, ya, tegakkan hukum dengan benar. Oleh karena itu saya katakan tadi, kalau saya lebih ditanya, saya lebih memilih, dan itu Granat bekerja di bidang itu, pencegahan. Baik. Ya, bagaimana membangun daya tangkal masyarakat ini agar mereka mengatakan tidak, betul-betul menghindar, walaupun banyak tapi tidak digunakan atau tidak dibeli. Itu akan jauh lebih bagus daripada kita berbicara tentang, walaupun tetap saya katakan law enforcement tetap penting. Baik, terima kasih banyak Pak Togar Sianipar, Ketua Dewan Pembina DPP Granat, telah bergabung bersama kami di Anyus Prime. Selamat malam Pak Togar.